Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Iza Putri Nadila dengan NIM 21425300019, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi dan kontrol internal. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, yaitu menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha. Yang kedua, menjurnal dan memposting pada sistem akuntansi manual menggunakan buku besar pembantu dan jurnal khusus. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu memberi contoh buku besar tambahan dan juga jurnal khusus termodifikasi. Yang kelima, yaitu menerapkan siklus akuntansi terkomputerisasi. Dasar sistem akuntansi yang pertama ada analisis, yang kedua desain, dan yang ketiga adalah penerapan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi manual. Ini ada dua, yaitu buku besar utama dan yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar utama adalah seluruh akun-akun laporan posisi keuangan dan laba rugi. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu, seperti buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang usaha. Nah, perbedaan dari buku besar utama dan buku besar pembantu ini ada beberapa, yaitu dilihat dari sumber pencatatan, posting, dan juga tanggal pencatatan. Nah, di penjualan ini, apabila kita menyediakan jasa secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal pendapatan. Dan penerimaan kas dari sumber manapun ini dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Apabila di pembelian, ada pembelian barang secara kredit ini, maka akan kita catat ke dalam jurnal pendapatan. Sedangkan pengeluaran kas untuk barang-barang tertentu atau untuk tujuan apapun itu dimasukkan atau dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada jurnal pendapatan. Ini adalah kolom jurnal pendapatan. Ada tanggal, nomor faktur, akun yang didebit, ref pos, debit piutang usaha, dan kredit pendapatan jasa. Semua penjualan secara kredit ini dicatat dalam jurnal ini. Setiap faktur penjualan dicatat sesuai dengan urutan nomornya. Jika ada suatu transaksi yang menyediakan jasa secara kredit, maka untuk memutakhirkan akunnya harus dilakukan posting ke buku pembantu piutang usaha. Nah, pada tanggal 31 Maret misalnya, jurnal pendapatan ini harus ditotalkan dan diberi garis akhir. Kemudian nilai total dari jurnal pendapatan ini harus diposting ke dalam buku besar. Yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, ini adalah kolom dari jurnal penerimaan kas. Ada tanggal, akun yang dikredit, ref pos, akun lainnya CR, piutang usaha CR, dan kas DR. Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas ini dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini didesain untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit. Utang usaha dan perlengkapan hanya akan diposting angka totalnya saja. Jika sudah dilakukan penotalan, maka akan diposting ke dalam buku besar. Jurnal pembayaran kas. Seluruh pembayaran dicatat di jurnal pembayaran kas. Net Solution melakukan seluruh pembayaran menggunakan cek. Setelah semua tercatat, jurnal diberikan garis penutup di akhir, ditotalkan dan diperiksa untuk keseimbangan jumlahnya antara kolom-kolom debit dengan kolom kas CR. Masing-masing pos di kolom akun lainnya DR itu diposting. Kemudian nilai total dari kolom utang usaha DR dan kas CR ini diposting juga. Pengendali utang usaha. Berikut ini adalah contoh buku pembantu utang usaha.
Keunggulan sistem akuntansi dibanding dengan sistem akuntansi manual, yaitu yang pertama, sistem akuntansi terkomputerisasi ini menyederhanakan pembukuan. Yang kedua, sistem terkomputerisasi ini lebih akurat daripada sistem akuntansi manual. Dan yang ketiga adalah sistem terkomputerisasi ini menyediakan informasi mengenai saldo akun terkini untuk mengambil suatu keputusan oleh suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.